Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat, muslim muslimat baik yang dalam masjid maupun luar masjid yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin serta inayah Allah pada kesempatan pada maghrib ini ya, kita dipertemukan kembali oleh Allah di satu tempat yang sangat mulia yaitu masjid. Dan insyaallah kita pun akan mengkaji ayat-ayat yang mulia yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita termasuk digolongkan sebagai hamba-hamba yang dimuliakan. Amin. Dan dengan qadarullah kita pun sekarang berada di bulan yang sangat mulia dan dimuliakan ya, bulan haram. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram ya. Para ikhwan sekalian dan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran ini. Insyaallah sekarang ayat 86 ya, 86 sampai ayat berapa nih Pak? 89 kayaknya ya, 89. Kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama dan dilanjutkan dengan baca ayat yang akan kita telaah dari mulai kaifa ya Pak. Bentar. Kita ketemu semua ya. 86 bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Baik para jamaah semua, alhamdulillah telah kita baca 4 ayat ya dari surat Ali Imran ini. Mudah-mudahan dari huruf ke huruf yang kita baca bisa mendatangkan kebajikan yang banyak ya. Baik itu hikmah atau ilmu, syifa ya, obat, rahmat, dan yang pastinya insyaallah dapat pahala ya. Tapi dengan sekian banyak kebajikan saja mungkin kita belum puas ya, makanya kita cari lagi
yaitu dengan mentafakurinya. Karena kita bertafakur sesaat itu kata Nabi lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Nah, kita mentafakuri ayat-ayat Allah yang qauliyah ini ya, dengan mohon pertolongan Allah kita kaji bersama. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya ya pastinya. Dan sembari kita menerjemahkan, silakan nanti ditanyakan bila ada hal yang perlu ditanyakan di dalam sekitar hukum-hukum ilmu tajwidnya. Kaifa yahdillahu ya, kaifa bagaimana ya. Jadi kaifa itu termasuk salah satu istifham ya, pertanyaan selain hal, ma, madza ya, kaifa. Kaifa yahdillahu, bagaimana akan memberikan petunjuk atau bimbingan. Hidayah sudah bahasa kita ya, hidayah. Yahdi ini dari kata hada, yahdi, hidayah. Nah, itu hidayah, artinya petunjuk. Bagaimana akan memberikan petunjuk siapa? Allahu Allah, qauman pada suatu kaum, kafaru yang mereka telah kafir. Mereka telah kafir, telah menutup diri ya, kafaratnya menutup. Ba'da imanihim, setelah imannya mereka. Jadi setelah iman kafir ya. Bahasa kitanya mudahnya murtad. Wa syahidu, dan mereka telah menyaksikan ya. Jadi syahidu itu bisa jadi sudah ro'a, sudah nazoro gitu ya, sudah melihat dengan mata kepala, sudah memikirkan dengan akal budi ya. Nah, itu benar-benar sudah syahid. Ya, syahid itu kalau melihat hadir berarti ada di situ, bukan katanya, karena mereka sebagai pelaku sejarah ada di situ. Mereka menyaksikan anar Rasul, bahwasanya Rasul ya, nama maksudnya di sini Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, di situ pakai alif lam ya, itu alif lam ta'rif namanya atau alif lam ma'rifat. Artinya Rasul di sini tertentu. Ya, bukan sembarang rasul atau asal rasul, karena tukang pos juga rasul juga ya, rasul atau malaikat juga rasul. Nah, tapi kalau ini maksud ar-rasul ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan yang lain, karena para nabi juga rasul juga kan ya, para nabi banyak yang rasul gitu ya. Jadi bahwasanya Rasul Nabi itu hakun, hak. Hak. Wajah dan telah datang hum pada mereka ya, mereka yang sudah berubah ya, yang sudah berubah menjadi kafir tadi, al-bayinat, datang pada mereka al-bayinat, penjelasan-penjelasan. Jadi kalau secara kaidah kebahasan Pak, al-bayinat itu menunjukkan jamak muannats salim. Ya, jamak yang menunjukkan secara gender perempuan ya, kayak mukminat, muslimat, shoimat gitu ya. Nah, padahal di sini kata kerjanya bukan perempuan, jaa. Nah, jaa itu kalau secara gender itu laki-laki. Kalau perempuan itu jaat, saya pakai tak taknis sakinah. Ja'at tata'ani sakinah. Nah, di sini kata kerjanya, predikatnya menggunakan bentuk mudzakkar laki-laki, sedangkan subjeknya menggunakan bentuk muannas perempuan. Ini tidak seperti halnya dalam kaidah yang dipelajari oleh para ahli ilmu bahasa nahwu shorof ya. Nah, jadi ternyata memang ilmu shorof yang yang didalami, dikaji, ya, diajarkan itu dan dibanggakan buat orang-orang yang memilikinya. Ternyata tidak semuanya bisa membongkar rahasia bahasa Quran. Nyatanya di sini nggak seperti yang dipahami dalam ilmu nahwu shorof ya. Jadi kalau predikatnya mudzakkar, subjeknya paling mudzakkar juga, laki-laki juga, tapi ini tidak ya. Jadi predikatnya mudzakkar, malah subjeknya muannas.
gitu ya. Nah ini kemudian objeknya hum mudzakkar laki-laki, bukan hunna ya, tapi hum itu. Nah ya, para ahli bahasa, para ahli tafsir pasti menggali di balik rahasia ini. Ada yang menunjukkan karena ja itu adalah secara gender laki-laki, jauh lebih kokoh, nah gitu ya, seperti itu. Nah itu wallahu a'lam bishawab ya, wallahu bishawab. Jadi telah datang pada mereka ya orang-orang yang telah berubah ya menjadi kafir tadi, al-bayinat, penjelasan-penjelasan ya, keterangan-keterangan, baik lihat ayat-ayat yang qauliyah yang dibawa oleh Nabi maupun yang kauniyah ya, mukjizat-mukjizat ya, banyak. Jadi artinya pertanyaan kaifa tadi kayaknya setengahnya menyalahkan gitu. Mestinya nggak sampai seperti itu gitu ya, nggak seperti itu. Nah, tapi nyatanya terjadi. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk. Allah tidak akan memberikan petunjuk al-qauma, pada kaum az-zalimin, orang yang zalim. Jadi dikelompokkan, digolongkan orang-orang yang murtad tadi, yang kafir setelah iman, itu adalah orang-orang zalim ya, zalim. Artinya orang yang menganiaya diri sendiri. Kenapa dikatakan orang yang menganiaya diri sendiri? Karena Allah nggak rugi ya, Allah nggak rugi, nggak dirugikan. Allah nggak berkurang kemahakuasaannya dan tidak juga berkurang kemuliaannya ya, tidak juga berkurang kekuatannya. Walaupun mereka rame-rame tadi ya tidak percaya, dan ternyata memang betul di permukaan bumi ini lebih banyak yang zalim, yang kafir dibanding yang iman. Ulaika, mereka itu orang kafir yang awal mulanya adalah iman, itu jazaohum, jaza sering kita berdoa kalau dikasih sesuatu jazakallah gitu ya, jazakallah khair, apa artinya? Balasan. Jazaohum panjangnya sama tadi dengan ulaika ya, artinya minimalnya 4 ketuk, minimal 4 ya sampai 6, mat wajib. Balasan mereka ya, ganjaran mereka, anna alaihim, bahwasanya atas mereka itu laknatullah. Apa? Laknatullah, kutukan Allah. Nah, udah bahasa kita juga laknat ya. Jadi kutukan, langsung kutukan ya, kutukan. Ini bentuk apa? Bentuk masdar atau kata jadian ya, infinitif kata la'ana. La'ana melaknat, mengutuk, laknat kutukan. Laknah kutukan, laknat Allah, kutukan Allah. Tidak hanya Allah, padahal Allah pun udah cukup banget ya, tapi wal malaikah, para malaikat pun mengutuk, melaknat. Juga enggak cukup plus dengan para malaikat ya, malaikat aja jumlahnya sudah luar biasa, nggak tahu berapa ya, miliar triliun, nggak ngerti ya pasti, karena hampir setiap 4 jari di langit itu ada malaikat yang sujud, kata Nabi. Langit 4, langit 7 lapis, belum malaikat bumi ya. Nah, yang di langit sana tawaf di apa Pak? Tawaf malaikat yang di langit Baitul Ma'mur namanya. Nah, kalau di dunia, di bumi, di Ka'bah, sama dengan orang-orang yang beriman yang sedang tawaf. Di malaikat itu udah banyak sekali. Wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Ya, kalau semuanya manusia di dunia berarti orang-orang yang beriman pastinya mengutuk. Kalau mereka sama kafir ya sama kafir nggak saling mendahului, nggak saling ngutuk ya, kerjasama. Tapi nanti di akhiratnya saling mengutuk juga antara sama orang kafir gitu ya, antara sama orang kafir juga mereka saling mengutuk nanti. Jadi plus dengan bangsa manusia. Kalau di surah Al-Baqarah waktu kita telah dulu, termasuk juga seluruh makhluk yang dapat melaknat ya, seluruh makhluk, ikan di laut, apa burung-burung, semut, semua itu ya, itu di Al-Baqarah ayat berapa Pak?
Ya, 334 nanti boleh kita buka lagi ya. Lanjut. Khalidina fiha. Jadi kutukan tadi adalah kutukan, kalau melihat ayat berikutnya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, berarti nanti di akhirat, di neraka ya. Mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu, apa? Tidak diringankan. Pakai bentuk pasif di sini ya. Pakai la yukhaffafu, bukan la yakhifu. Kalau la yakhifu tidak ringan, tapi kalau ini tidak diringankan karena ini dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Tidak diringankan. Ya, kalau istilah santrinya itu dimajhulkan. Tidak diringankan anhum dari mereka apa? Al-adzabu, azab. Azab. Terus mereka akan dera ya, dibakar, tidak ada hentinya, khalidina fiha, kekal abadi. Walahum, dan tidak ada bagi mereka yunzarun, akan di apa Pak? Akan ditunda, ditangguhkan. Ya. Illa, kecuali ya ketika di dunianya ya, alladzina, orang-orang yang tabu di dunianya, keburu tobat duluan ya sebelum mati. Nah, kalau tobat insya Allah doa. Jadi kalau tobat walaupun tadi sudah murtad, kalau kata Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i, orang murtad nih dosanya gede banget kan. Nah, udah itu kemudian tobat, itu nanti pahala yang sebelum dia murtad kembali lagi. Kan Islam nih, Islam Islam kafir. Nah, ini kan berarti kafir, ini kan dosanya besar banget. Kehapus tuh dosa pahala Islamnya, imannya kan, kehapus. Nah, ditobat, itu nanti kembali lagi tuh pahala yang sudah hilang itu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, seperti itu. Ini tobat. Gitu ya. Kecuali orang-orang yang bertobat, tabu mimba'di, dari sudah dzalika, itu setelah murtad. Jadi masih ada kesempatan ya buat orang-orang yang murtad itu untuk kembali ya kepada keimanan semula, itu dengan bertobat. Tentunya harus Bapak memenuhi rukun syarat sahnya tobat ya, harus penuhi. Kalau enggak penuhi enggak sah. Tobat mimba didzalika wa aslahu, nggak cukup tobat doang, tapi ada aslahu. Aslah itu melakukan perbaikan, bukan kebaikan, perbaikan. Jadi semua diperbaiki. Yang tadinya waktu murtadnya dia yang nyela ngecam orang Islam, sekarang sebaliknya ya, tidak mencela, tapi ya bukan menyanjungnya juga, tapi menceritakan kebaikannya gitu. Yang tadinya waktu murtadnya dia mengeluarkan dana begitu banyak untuk memerangi orang Islam, sekarang keluarin juga dananya, tapi untuk perjuangan dakwah, jihad, namanya aslahu, perbaikan gitu ya. Maka perbaikan selalu ada islah, memperbaiki apanya pun ya. Sudah pasti waktu murtad nggak sholat kan Pak. Nah, begitu sudah kembali, nah, sholatnya bukan cuman 5 waktu, paling tidak 7 waktu. Betul? Kita sholat 5 waktu, 7 waktu sih sebenarnya. 5 kurang ya kan. Islamnya Islam mana nih 5 waktu nih? 5 fardu tambah duha sama tahajud. Wajibnya 5. Tadi saya nggak nanya wajibnya, waktunya. Waktu. Jadi waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu tahajud, malam, waktu subuh dah. 7 kan? 7 waktu. 7 ya Pak? Yang 2 gitu. Nanti di YouTube nulisin gitu, sholat tuh 7 waktu gitu, itu baru rame di YouTube-nya. Kalau judulnya kayak gitu-gitu aja mah nggak rame. Oh iya kan? Oh iya. Merusat nifas, sholat tuh 7 waktu. Baru nanti YouTube-nya rame. Nya gitu-gitu. Viral, ya kan? Iya.
Kalau lempeng-lempeng aja kajian Al-Furqan. Ayat Ali Imran ayat 86 sampai 89. Ya, orang mah ya gitu. Kurang penasaran. Kalau ya kurang penasaran kan. Nah, waktu 7 waktu kan penasaran. Dibuka nanti sama dia. Oh, 7 waktu itu maksudnya ya waktu kan. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, kecuali orang yang bertobat dan melakukan apa tadi? Aslau perbaikan. Semua diperbaiki. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Ghafurun ya, kita pisah baca. Kalau baca di wasal ya bukan Ghafurun, harus Ghafurur ya, diidgham bila guna ya, masuk dengan tidak dengung ya. Ghafurur Rahim gitu ya. Saya tanyakan sekitar terjemahannya. Terjemahan nggak ada ya, ini nggak terlalu sulit ya bahasanya ya. Tadi ada yang kata-kata yang menarik banget nih Ustaz. Boleh tanyain ya Ustaz ya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa ini menurut bahasa bahwa ya orang yang sudah menguasai ya nahwu sorof, kemudian begitu juga pernah saya belum tentu bisa untuk menggali membongkar Al-Quran tadi. Iya betul. Memang kayaknya benar saja. Iya betul ya. Benar. Kalau di pondok-pondok ya salah pondok-pondok kayaknya ilmu nafsu kayaknya segalanya gitu ya. Padahal tadi belum bisa.